yang memiliki arti bahwa simbol ini menunjukkan bahwa zat tersebut bersifat eksplosif dan dapat menimbulkan ledakan akibat dari berbagai faktor, yaitu gesekan, api, panas, maupun guncangan. Penyimpanan bahan. Simpan bahan di dalam ruangan yang berventilasi baik dan memiliki lisensi yang sesuai untuk klasifikasi bahaya bahan peledak. Jangan menyimpan bersama produk peledak lainnya yang memiliki klasifikasi bahaya bahan peledak yang tidak compatible. Misalnya, detonator tidak boleh disimpan bersama bahan peledak atau ledakan tinggi. Jauhkan dari panas, percikan api, nyala api, dan sumber penyulut lainnya, misalnya lampu, motor listrik, dan listrik statis. Simpan di area yang sejuk dan kering, jauh dari potensi sumber panas, nyala api terbuka, sinar matahari, atau bahan kimia lainnya. Simpan terpisah dari bahan lainnya. Cara penanganannya tuh ada apa aja sih? Yang pertama, jika terhirup. Jika kita terhirup, maka bawalah korban mencari udara segar. Istirahatkan korban dengan posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika korban kesulitan bernafas, maka carilah para profesional atau ahli untuk memberikan oksigen. Segera berikan oksigen jika pasien sudah mulai membiru di daerah bibir, telinga, dan juga kuku. Jika pasien sudah tidak bernafas, maka berikanlah napas buatan dan segera cari ahli medis. Yang kedua, jika terkontak pada mata. Jika terkontak pada mata, segera bilas mata dengan air yang banyak yang mengalir, bersih, dan segar selama kurang lebih 10 menit. Nah, saat 10 menit itu, mata kita harus terbuka, jadi jangan ditutup, kelopak matanya terbuka. Kemudian, panggillah ahli medis. Yang ketiga, jika terkontak pada kulit. Jika terkontak pada kulit itu sama aja dengan terkontak dengan mata, jadi kita membilas kulit dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, kita membersihkannya selama 15 menit. 15 menit itu kita juga sambil melepaskan pakaian atau sepatu kita yang terkontaminasi. Kemudian carilah ahli medis. Dan yang terakhir, yang keempat, jika tertelan. Semisalnya jika tertelan, maka kita harus secepatnya membilas mulut kita dan minumlah banyak air. Disarankan minum 1 atau 2 gelas jika pasien masih sadar. Jangan memaksakan untuk muntah ya. Lalu carilah para ahli medis. Jika pasien sudah tidak sadar, kita jangan memasukkan apapun melalui mulutnya. Ini yang pertama, jika kita tidak sengaja menghirup bahan kimia ini, pertama bisa menyebabkan iritasi terhadap saluran pernafasan dan menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, seperti muncul gejala batuk, pusing, mual, sesak nafas, dan lainnya. Yang kedua, jika tidak sengaja berkontak dengan mata, bahan kimia ini bisa menyebabkan iritasi terhadap mata kita. Yang ketiga, jika bahan kimia ini tidak sengaja tertelan, maka dapat menyebabkan iritasi pada usus dan perut dan muncul gejala seperti diare, mual, dan muntah. Selain itu, jika tertelan dalam jumlah banyak, bisa menyebabkan penurunan fungsi hati, penurunan tekanan darah, dan gangguan sistem saraf pusat. Yang terakhir, jika kita tidak sengaja berkontak dengan kulit, maka bahan kimia ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit dan reaksi alergi terhadap orang yang rentan. Limbah bahan eksplosif harus ditangani dengan hati-hati. Dimulai dengan identifikasi dan pengemasan yang aman. Limbah ini perlu disimpan di tempat yang aman dan jauh dari sumber bahaya, serta diangkut oleh personel terlatih dengan menggunakan kendaraan yang sesuai. Proses pembuangannya dapat melibatkan inaktivasi, pembakaran terkendali, atau peledakan di fasilitas khusus yang dirancang oleh penaga untuk menangani bahan berbahaya. Semua langkah penanganan dan pembuangan limbah eksplosif harus mematuhi peraturan nasional dan internasional. Dokumentasi yang tepat dan pelaporan kepada otoritas berwenang sangat penting untuk memastikan keselamatan personel, masyarakat, dan perlindungan lingkungan.